Coba dulu. Ya, untuk di Visual Code sendiri itu ada autocomplete untuk membuat file HTML. Dan itu dengan tanda seru. Dulu saya buat ini dulu ya. Saya save dulu. Save. HTML. Indeks ini sendiri itu adalah yang pertama kali dipanggil saat browser terbuka biasanya untuk indeks. Untuk sebenarnya ada autocomplete untuk buat HTML cara gampang di Visual Code. Caranya tanda seru terus di enter. Dia akan terbuat secara otomatis biasanya. Untuk title ini sendiri itu akan ada di browser kalian. Biasanya ada di sini untuk title. Kita coba ya. Kita buat paragraf dulu. Kita buat paragraf. Contoh ini. Indeks. Terus kita jalankan. Tadi ada di HTML. Jadi itu ini untuk title-nya. Kalau saya ganti title-nya dia akan berubah sendiri. Contoh saya ganti indeks. Title-nya akan terganti. Oke. Untuk teks sendiri itu ada banyak sih sebenarnya. Ada H1 itu untuk ukuran fontnya. Biasanya lebih kecil dari sebenarnya dari H1 sampai H6. Jadi lebih kecil angkanya itu lebih besar juga ininya ukuran fontnya. Jadi kita lihat ya. 1, H2, H3, H4. Ini untuk pembuatan teksnya sih sebenarnya. Kita buat dulu H1. Ini untuk kontennya ya, saya buat H2. 3. Jadi semakin besar hanya angkanya yang sudah hanya itu semakin besar juga ukuran formnya. Dan kalau misalnya ingin kustomisasi ukuran form biasanya ada di sini sih di materi CSS nantinya yang besok kita akan pelajari. Yang banyak ini sih kayaknya. Oke. Dan untuk pembuatan paragraf itu sendiri itu tinggal terus nama paragrafnya apa untuk kontennya. Ini untuk elemen membuat paragraf. Contohnya ini paragraf. Sebenarnya banyak untuk pembuatan teks, ada label, ada juga ya untuk pembuatan linknya itu biasanya pakai terus relief itu link yang ingin dituju nantinya apa. Dan itu kalau beberapa mungkin ada yang bingung ya untuk fungsi form dan ininya dan linknya. Dan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat, ada di sini sih. Kalau ada yang mau ditanyakan, akan buka chatnya. Ada yang mau tanyakan. Kalau untuk form sendiri itu dia akan berfungsi saat saya contohnya untuk
formnya, karena tadi banyak yang nanya untuk formnya. Coba dulu label. Ini bisa pakai label. Kalau label itu harus di BL dulu karena dia bukan membuat paragraf baru. Kalau label dia cuma membuat teks, cuma membuat teks sih. Jadi contoh first name, terus kita buat inputannya. Di sini input yang di sini untuk tagnya itu ada tagnya. Ya, sini sebenarnya ada banyak, ada teks, ada password, ada date, dan juga biasanya itu ada number. Number biasanya untuk ini inputannya cuma bisa nomor. Kalau teks itu bisa karakter apa saja. Terus untuk date itu biasanya untuk inputan tanggal dan untuk apa ya? Untuk tipe ada juga radio. Itu biasanya untuk radio button, jadi cuma 2 pilihan biasanya. So first time kita buat teks supaya bisa tahu nanti fungsinya untuk apa. Dan biasanya untuk value itu fungsinya dia akan langsung terinput otomatis biasanya. Sudah ada tercetak langsung di inputannya. Contoh first name, ASCII. Jadi fungsinya value itu dia langsung akan tercetak biasanya. Jadi langsung ada namanya ASCII. Ini enggak terbuat paragraf baru karena kita tidak pakai P, kita pakainya label. Untuk kalau untuk inputnya mau ditaruh ke bawah biasanya itu dipakai BR atau break. Jadi dia turun ke bawah. Kita hapus ya untuk filenya. Jadi untuk teks sendiri itu bisa karakter apa saja kalau ingin diinput. Karakter apa saja. Tapi kalau kita ganti sini number, dia cuma bisa menginput angka. Dia tidak bisa menginput dulu sebelum load. Dia tidak bisa menginput selain angka. Dan biasanya di sini untuk number, input tipe data yang number. Ya, terus ada date juga. Itu biasanya untuk tanggal. Kalau date. Dan ada beberapa sih sebenarnya. Ada radio kayak kalau tidak salah radio. Ya, ada radio. Terus kita tinggal taruh value-nya. Contohnya di sini saya buat status. Value-nya menikah. Terus dibuat lagi satu. Belum. Kayaknya error. Kayaknya nggak tampil deh. Belum tampil. Sorry, saya salah. Saya harusnya sini tulisnya. Bukan di value-nya. Terus saya BR. Untuk radio button sendiri ini biasanya digunakan untuk ya memilih salah satu. Cuma ini kan masih bisa memilih dua-dua. Untuk itu kita bisa kasih name. Jadi supaya dia satu kesatuan nantinya. Kita kasih name-nya namanya status. Dan name-nya itu harus sama ya untuk anunya. Atribut name-nya.
Jadi kita cuma bisa milih satu. Biasanya itu kalau bukan jenis kelamin, status biasanya juga, atau jawaban juga biasanya benar atau salah untuk kode button sendiri. Beda kode button ada juga sih namanya checkbox. Jadi checkbox itu bisa dipilih lebih dari satu. Saya lupa sih kayak checkbox itu kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau coding itu kalian tidak perlu hafal semua, yang penting kalian pahami untuk itunya. Saya juga ya untuk checkbox HTML checkbox. Untuk checkbox sendiri itu kayak gini sih biasanya. Jadi dia bisa dipilih lebih dari satu. Dan untuk ID di sini, untuk atributnya itu ID ini bisa untuk styling, bisa juga untuk nanti deh kita untuk ID ini. Biasanya juga bisa class sih untuk styling. Dan besok kita akan pelajari untuk CSS-nya biasanya untuk tag class dan ID-nya. Checkbox itu kayak gini. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu. Untuk checkbox. Terus ada juga input submit namanya. Input punya submit. Submit ini biasanya itu untuk kita kasih value supaya ada namanya contoh simpan. Biasanya untuk form biasanya untuk submit. Dan ada juga untuk input reset. Input namanya reset. Jadi dia akan reset semua biasanya inputannya. Contoh saya buat input tipe teks. Saya tulis terserah sih. Saya tulis dulu. Saya perbaiki dulu. Oke. Sini saya buat teks ya. Dulu bentar supaya bisa dibedain. Sini reset. Saya tulis sini kalau saya klik resetnya dia akan terhapus biasanya. Jadi dia akan nge-reset semua menjadi kosong kembali gitu. Itu fungsi untuk input reset. Untuk formnya sendiri itu kalau ingin dilempar biasanya saya buat file satu lagi deh. Saya bisa. Contohnya filenya selamat datang. Ya untuk penulisan filenya itu kalian tidak bisa spasi ya. Jadi pengganti spasi itu biasanya garis bawah. Biasanya kalau dikasih spasi HTML, kalau gini biasanya dia nggak kebaca. Jadi supaya ada spasinya kita kasih slash aja atau bisa juga digabungin kayak gini. Terus ya, kita buat dulu HTML. Selamat datang. Jadi kita akan ngelempar semuanya kita akan ngelink langsung ke selamat datang. Jadi kita akan tulis sini. Jadi selamat datang HTML. Jadi setiap kita submit langsung menuju ke selamat datang. Contoh ya. Simpan, dia akan menuju ke selamat datang di filenya. Ini selamat datang.html. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Atau kayaknya ada deh. Saya lupa buka chatnya. Oke.
Ini kalau broadcast buat text editor. Broadcast, kalau broadcast saya belum pernah coba sih broadcast. Saya belum coba kalau text editor broadcast sebenarnya. Oke. Contohnya ada beberapa sih sebenarnya untuk tak-taknya. Kayak untuk membuat tabel itu ada namanya main table. Jadi untuk membuat tabelnya ya contohnya tuh untuk table HTML table. Oh ya untuk list dulu deh. Saya ajarin. Untuk pembuatan list sendiri itu list sebenarnya ada dua, ada organization list dan unorganization list. Bedanya itu kalau organisasi list biasanya listnya dari berurut dari nomor 1 sampai seterusnya, dan kalau organisasi unorganization list itu biasanya dia berupa objek lingkar biasanya. Jadi untuk list sendiri itu untuk unorganization list, jadi listnya itu dari bulat-bulat biasanya untuk simbolnya. Terus LI contohnya list pertama. List 3. Oke. Ini untuk unorganized list, jadi yang enggak berurut sih biasanya unorganized list. Susah banget. Dan untuk organisasi list sendiri itu tinggal ganti di sini off untuk organisasi list atau OL. Jadi dia biasanya berurut dari 1 sampai seterusnya kalau organisasi list. Itu ada 2 sebenarnya untuk list. Sampai sini ada yang bertanyakan untuk linknya, karena tadi banyak yang bertanya soal form ya. Jadi untuk form sendiri itu yang tinggal dibuatin input submit, terus actionnya mau dituju ke halaman di file apa actionnya, terus di actionnya itu harus nama filenya sebenarnya. Apalagi ya, oh ya untuk table sendiri itu untuk pembuatan table, ini untuk table ya, TR itu untuk table row, arti kependekannya TH table head, misalnya nomor, contoh ya, nama jadi itu biasanya untuk bodinya. Nomor 1 contoh ya, jadi nama Rizky Muhammad. Oh ya, ini untuk kasih border dulu supaya kelihatan. Untuk pembuatan tabelnya saya bel dulu supaya enak lihatnya. Oke, untuk pembuatan tabelnya, jadi kalau mau diperbanyak tinggal untuk table
Sebenarnya ini nggak ada di latihan kalian sih sebenarnya, cuma referensi aja. Terus apa ya yang mau di udah HTML tuh. Kalau value itu biasanya dia akan muncul sendiri meskipun kita tidak input di inputannya. Contoh ya, saya kasih value di sini. Fungsinya value di teksnya. Contoh saya tulis nama saya. Jadi dia akan tampil otomatis meskipun kita tidak input. Itu gunanya value sebenarnya. Biasanya dipakai nanti sih untuk penjelasan lebih lanjutnya value-nya. Mas kalau udah HTML .html itu sebenarnya untuk ini sih yang ini ya, itu untuk tadi udah dijelasin sih di sini itu .html. Nah, itu mengartikan bahwa dokumen ditulis dengan versi HTML5 itu HTML-nya yang ada di dalam tag head. Untuk di tag head biasanya itu bisa dibuat untuk elemen script dan juga elemen body. Biasa elemen script bisa juga dipakai untuk elemen style biasanya. Dan untuk style sendiri kita akan belajar itu di CSS sih nanti. Jadi bisa dimasukin di style juga untuk headnya. Ya, bisa sih. Bisa diisi juga sebenarnya. Ya betul, biasanya doctype itu untuk versi 5 dari HTML-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada berapa sih? Oh ya, saya lupa untuk buat href itu sendiri itu mirip sebenarnya sama nggak mirip sih, trigger doctype reverse code ya. Men-trigger maksudnya cara men-trigger doctype reverse code trigger. Maksudnya trigger. Oke. Maksudnya di men-trigger doctype. Maksudnya ketik manual. Bisa sih kalau mau diketik manual, tinggal bisa diketik manual juga. Sebenarnya ada autocomplete-nya sih untuk HTML di VS Code. Contohnya tuh bisa di Anda seru terus di enter. Jadi dia langsung kebuat file satu untuk HTML-nya. Image ya. Oke, untuk tag image saya coba ya. Untuk tag image. Image. Biasanya image itu gini. Dia source-nya tuh ya, saya copy dulu beberapa image saya supaya lebih enak. Copy dulu. Oke, jadi satu halaman. Oke, saya andai dulu saya masukin di folder namanya image. Oke, supaya lebih sip. Jadi saya buat folder itu namanya image di sini.
Oh ya, buka, buka sih. Oke. Jadi Mac-nya itu source-nya itu dia akan cari di mana tempat email itu, di mana tempat gambar itu disimpan. Jadi source-nya kan saya simpannya di, saya buka lagi, di folder namanya image. Jadi biasanya itu dia akan kita masuk dulu di folder image-nya, image, terus kita tulis nama filenya. Saya copy ya nama filenya. Filenya biasanya diambil sama ekstensinya sih. Ekstensinya itu biasanya JPEG, PNG, dan lain-lain. Oke, saya buka ya. Tuh, udah tampil untuk Mac. Video, audio, video kayaknya belum pernah. Audio kayaknya belum bisa sih. Itu udah ada ya di HTML. Ada, harus ada. Ya, audio silakan. Ada harusnya sih. Ada ya? Ada, kalau nggak salah ada sih. Video sama audio. Apa yang Sebelum pernah coba sih kalau buat video di HTML. ada HTML audio. Saya cari dulu deh. HTML video. Oh iya ada. Ada. Untuk video sendiri tuh kayak gini sih. Ya. Oh ya, hampir ya. Hampir mirip sih sama pemakaian yang ini. Yang image, cuman ini width-nya untuk ukuran dari videonya sendiri. Terus source-nya itu di mana tempat videonya, di mana ya tempat penyimpanan videonya biasanya. Terus untuk type-nya itu mau MP4 atau lain-lain gitu biasanya. Ini untuk video. Kalau audio tentang value ID for tentang value tadi udah sih. ID biasanya untuk styling dan bisa juga itu dipakai untuk contoh ya for name. Terus di sini saya pakai ID namanya name. Untuk for ID itu setiap kita klik ini dia akan mengarah ke sini langsung. Itu untuk for ID. Dan ID biasanya juga bisa dipakai untuk styling sih. Ya untuk triggernya bisa auto complete biasanya. Tanda seru terus tekan enter. Untuk di VS Code biasanya. Ekstensi, kalau ekstensi saya untuk VS Code itu Prettier biasanya. Untuk saya ya buka dulu. Biasanya itu ekstensi. Ya, ekstensi saya untuk HTML itu biasanya Prettier. Yang ini. Jadi setiap tersave biasanya langsung di rapiin codingnya. Bisa juga sih pakai Beautify. Terus tadi untuk audio ya. Untuk audio saya coba lihat dulu kalau ada HTML. Itu bawahnya gitu. Ada bawahnya tuh. Oh ya ada. Ada juga kalau untuk audio. Hampir mirip juga sih kayak pemakaian untuk ya hampir mirip sama yang video tadi. Tipe audionya apa. Terus ini untuk tempat penyimpanannya di mana. Ya hampir mirip sama video yang tadi. Untuk elemen video. Tag value tadi itu udah sih. Value biasanya dia akan terinput biasanya. Kayak ini tadi.
kan saya tulis value Reski Putrakif, saya kan belum input. Jadi dia akan terinput sendiri biasanya kalau untuk value. Dia akan muncul di inputannya Reski Putrakif. Sebenarnya masih banyak sih untuk atribut, kayak placeholder juga ada. Untuk for ID tadi itu kalau saya klik yang for tadi, for yang dia akan ngarah langsung ke sini. Kan tadi nggak ngarah kemana-mana, jadi saya tuh klik status, dia akan ngarah langsung ke inputan teksnya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk HTML? Background. Kalau background kayaknya untuk ini sih, kalau background biasanya dibuat di CSS sih untuk ininya, untuk background. Mas Abdul ada yang mau ditambahkan atau ini? Ya, mungkin nambahin dikit aja ya. Oke. Itu tadi yang pertanyaan for terus ID sama name ya. Value. For Iya. ID sama value. Value ya. Jadi untuk yang for tadi ya udah dibilang sama Rizky, dia itu misalkan untuk label ya, di label yang Ya, tadi di label. yang status tadi. Nah status itu kan dia ngasih label ya, labelnya itu untuk ngasih inputan ke sebuah input yang ID-nya tertentu ya kan, makanya for tadi for-nya namanya apa Gi? Name ya, for name ya. For name namanya. Ya for terus value-nya name. Bukan value ya, maksudnya for terus di dalam sama dengannya itu name ya. Atribut name-nya. Ya, atributnya name. Terus di sini ada ID namanya name. Nah, jadi kan cocok tuh. Karena cocok, jadi ketika si labelnya diklik, itu bakal langsung istilahnya fokus ya. Fokus ke inputan name itu tadi gitu. Jadi kalau fokus gitu nanti ngebantu kita untuk langsung ngisi aja gitu. Nah, apakah berguna? Ya berguna, apalagi kalau kita gunakannya di device yang touchscreen ya, kayak handphone atau tablet. Kalau laptop gini mungkin kita bisa arahin mouse, masukin ke input aja gitu kan, gampang gitu ya. Tapi untuk apalagi handphone dulu ya, handphone Nokia ya dulu kan susah ya, nggak ada touchscreen tuh. Iya. Diarahinnya kursor ya kan, diklik labelnya nanti langsung ngarah ke apa inputnya, baru kita masukin ketikin QWERTY-nya itu loh. Nah sekarang kalau ke touchscreen, nah, kalau touchscreen si formnya itu di layar terlalu kecil misalkan ya, saya mau ngeklik inputannya tapi susah banget gitu, tapi labelnya cukup gede nih, si labelnya cukup gede untuk diklik, pas disentuh, nah dia langsung mengarah ke si inputannya, nanti langsung muncul keyboardnya ke atas. Kurang lebih seperti itu kegunaan untuk for dan ID ya. Jadi harus sama tuh, itu kan name, ID-nya juga name. Terus tadi ada for, ID sama apa lagi Ki? Kelas. Value. Oh value ya. Iya. Oh iya value nilainya ya. Value nilai dari sebuah inputan. Paling kalau bedanya di input yang tipenya submit sama reset, dia itu jadi button ya. Ya, button. Jadi button. Jadi value-nya itu untuk ngasih apa? Ngasih nama si buttonnya. Jadi nanti nama buttonnya ini jadi simpan ya kan. Ini buttonnya nanti judulnya reset gitu. Jadi kalau untuk tipe yang lain, inputnya tipe yang selain yang menjadi button ya, dia itu value itu berarti dia adalah nilai yang kita isikan gitu. Nilai yang kita pilih kalau di radio berarti ya. Kalau di checkbox berarti ya nilai yang kita pilih juga gitu. Mungkin nambahin lagi.
selain tadi for, value, dan ID, ada kelas. Nah, nanti teman-teman banyak ketemu kelas besok di CSS. Kelas kegunaannya biasanya kebanyakan untuk pemberian styling ya. Jadi mau bikin ya styling di elemen tertentu biasanya dikelompokkan ke kelas. Jadi nanti biasanya dikasih kelas atributnya. Nah, terus ada kelas, ada juga name. Nah, ada juga kan atribut namanya name ya, kayak di Iya, situ ya. ada name. Kayak input tipe radio, name-nya status. Input tipe radio, name-nya status juga tuh ya. Nah, ini name ini berguna untuk kita mengirimkan informasi di dalam sebuah form. Contohnya gini ya, kalau kita mengisi form kan pasti nama siapa ya kan, terus alamat di mana. Nah kan nama, alamat, yang kayak gitu-gitunya kan harus ada istilahnya apa gitu ya, atribut apa yang mau diisi gitu kan. Nah nanti kita yang ngisinya ya kan. Contohnya kayak gini deh. Ini saya nambahin dikit di form ya. Duh, saya belum ngetikin tapi saya share screen bentar Ki. Oke, sip. Nah, misal teman-teman kita langsung cek aja Tokopedia ya. Bukan iklan. Nah, ini di Tokopedia. Aduh, apa nih? Oh, ya. Saya mau coba misalkan mencari suatu barang nih ya. Baju tidur. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah di address barnya ya, URL bar di sini ya, di alamat halamannya gitu ya. Ini nama halamannya tuh /find ya, tokopedia.com/find/baju tidur, sesuai yang tadi saya cari ya kan, memang diklik baju tidur. Tapi saya di sini bisa ngasih filter-filter tuh. Filternya pengen lokasinya Bandung. Kalau saya checkbox gitu, dicek checklist sini Bandung, nanti di sini kayak nambahin sesuatu tuh. FCT, jadi ada tanda tanya, terus FCT 165. Itu kayaknya ada sesuatu nih, ada informasi yang ditambahkan gitu ya. Terus kalau saya ketik lagi DKI Jakarta gitu, nah nambah lagi tuh. FCT-nya selain tadi 165 sekarang nambah. Ada 2314, 2C, bla bla bla. Kayaknya ini kota-kota Jakarta Timur, Selatan, Barat, Pusat kayaknya ya. Jadi nambahin semua. Yang 165 tadi kode wilayah Bandung gitu ya. Nah, semuanya ini kan checkbox ini biasanya ada name-nya nih, teman-teman. Ada name-nya, ada value-nya juga. Kalau kita inspect, di sini sih nggak ngasih ya name value, karena ini mungkin mainnya di JavaScript sih bisa jadi. Nah, jadi ini mungkin di sini pakai JavaScript ya, atau pakai kode-kode nih di sini yang tidak kita kelihatan ya. Intinya yang saya ingin bicarakan adalah FCT ini artinya ini name-nya nih. Jadi kita kayak ngisi form nih, saya mau ngisi form, value-nya apa aja, saya checkbox ini, harga minimumnya saya isi aja nih 100.000 gitu. Nah ini jadi ada tambahan ya, PMIN, price minimum kayaknya PMIN singkatannya. Price minimumnya 100.000. Jadi di sini kita kasih kayak ngasih filter ya. Jadi di situ kegunaan dari name. Name-nya itu adalah PMIN, value-nya 100.000. Karena tadi saya masukin di sini value-nya 100.000 kan. PMIN-nya itu name-nya. Jadi yang tadi Reski share screen lagi, coba Reski ya. Share screen lagi yang barusan. Halo?
Ada Rizky nggak? Ki? Oke. Oh iya, coba share screen yang tadi, Ki. Oke. Nah, yang tadi name misalkan Radio. tadi kalau misalkan ada input tipe radio yang tadi ya, itu kan kalau radio mah hanya bisa milih salah satu ya. Nanti kalau saya klik yang menikah ini tipe radionya yang menikah, nanti value yang dikirim berarti menikah ya kan? Value-nya di sini nggak ada ya, Ki? Belum ada. Belum Belum ada, masuk. harus dikasih ya. Coba kasih value dikit lah. Nah, terus value-nya menikah ya betul. Di sini satunya value-nya belum menikah. Belum underscore menikah ya. Oh, terus, nah, coba kan ini mumpung form action-nya belum kasih metode ya, Ki. Ya. Tapi itu selamat datang HTML udah ada ya? Udah ada. Udah ada. Nah, berarti coba di submit formnya, Ki. Bakal kelihatan kayaknya. Oke. Sip. Coba dulu. Nah, itu diklik menikahnya, terus disubmit sama Rizky. Nggak pergi kemana-mana nih. Yang name-nya tadi. Nah, iya, udah kirim tuh datanya ya. Dikirim datanya dan status tadi tuh name, value-nya kan tadi dipilihnya menikah ya kan, bukan yang tidak menikah. Jadi kegunaannya itu untuk kirim data, jadi untuk name itu ya. Nanti di form itu kegunaannya untuk mengirim data. Supaya jelas saya mau ngirim data apa aja tuh. Dan value-nya apa aja, nanti dikirim kayak gitu. Nah, terus tambahan lagi untuk form ya. Form itu ada tadi metode post ya. Metodenya. Di form itu ada atribut method. Nah, method itu value-nya bisa get atau post. Nah, kalau teman-teman perhatikan pas tadi Reski submit, formnya dia berhasil ya masuk ke selamat datang HTML, tapi tiba-tiba di halaman di URL-nya, di URL bar-nya itu muncul tadi data-datanya ya. Muncul data-data tadi. Ya, itu status sama dengan menikah. Nah, ini kan tentunya ini bisa aja sih sukses ya. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Cuman ada data yang kelihatan ke user gitu. Nah, bayangkan ketika kita mengetik password di form itu. Password itu kan sengaja disembunyiin ya kan, input tipe password. Pas kita ngetik nggak kelihatan. Tapi pas kita submit, tiba-tiba kelihatan di sini gitu. Coba kita tambah input tipe password. Password ya. Password, value-nya password. Value-nya jangan value apa? Name-nya ya. Ya, password. Baik dulu deh. Ya, gitu. Nah, ada password di situ. Password. Tinggal diketik. Kalau diketik kan sengaja disembunyiin ya. Coba diketikin. Nah, tuh. Nah, kan ini rahasia. Pas di submit gitu ya. Ternyata nah, passwordnya jadi ketahuan 1 sampai 7 gitu. Nah, tentunya hal ini tidak kita inginkan. Makanya ada kalau di form ada atribut namanya method ya. Dan nanti diisinya post. Jadi secara default metodenya itu adalah get gitu teman-teman. Jadi kalau form nggak dikasih atribut method, dia value-nya berarti get. Kalau get kayak tadi, nampil datanya. Di halaman selanjutnya atau di action-nya itu bakal kekirim datanya gitu. Tapi kalau metode yang kita kasih post, nanti dicoba lagi Ki, datanya tidak akan bocor gitu ya. Nah, ini masukin password. Nah, itu. Jadi datanya aman, passwordnya tidak nampil, data yang kita kirim juga nggak kelihatan di situ ya. Gitu. Jadi di sini hanya
ngasih tahu ke teman-teman bahwa di form ada atribut namanya method, dan itu nanti bakal kepake juga di Laravel nanti ya. Sama ya, ini kan hanya pura-pura ya kita ngirim data lewat form. Kita belum memprosesnya di server dan segala macam. Jadi di sini hanya pura-pura dari satu halaman ke halaman yang lain gitu. Nah, gitu sih. Tambahannya udah cukup mungkin? Tambahan dari saya. Oke, makasih Kak. Tadi ini sih. Oh ya, ini ada yang bertanya nih. Ada yang pamit juga nih. Pas di Tokopedia dikasih filter untuk datanya, pas diklik checkboxnya, linknya berubah, cuman kayaknya nggak reload. Nah gitu. Iya itu karena JavaScript ya, jadi front end-nya udah udah kekinian. Jadi disebutnya itu single page application atau anti reload lah ya. Ya SPA. Jadi kita ngapa-ngapain klik sana klik sini, drag sana drag sini, tapi nggak ada reload kayak kita ya, pindah halaman ada reloadnya dulu gitu. Nah itu teknologi lanjut lah, jadi nggak ada reload. Dibilangnya itu lebih enak, lebih user friendly gitu, lebih enak buat si pengguna ya. Makanya website kekinian memang udah jarang banget yang reload teman-teman. Gitu. Karena kalau teman-teman juga mungkin ngerasain internet pertama kali, zaman dulu tuh sekali klik sesuatu aja aduh reload, dan reload tuh kan lama banget karena kan kecepatan servernya waktu itu sangat lambat gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Ngeklik satu hal aja udah harus reload terus nunggu lama ya kan. Kalau server lagi sibuk juga sering kayak gitu ya. Ngeklik sedikit aja udah ngehang kayaknya ya. Servernya lagi. Jadi itu udah advance sih untuk Tokopedia mah. Nah, Tokopedia itu pakai get betul. Jadi kan get itu artinya mendapatkan kan. Nah makanya si Tokopedia itu bikin si front end-nya, tampilan depannya itu lebih interaktif gitu. Jadi kita ngeklik checkbox doang tuh udah dapetin data yang baru, nggak usah di checkbox terus kita isi sesuatu gitu. Jadi saya isi filternya semuanya, baru disubmit, baru dapat datanya. Enggak gitu. Jadi ketika kita mengisi sesuatu kecil apapun gitu ya di filternya, dia langsung reload datanya. Kalau bisa langsung dapat itu datanya. Jadi kebayang tuh kalau kita ngefilter kalau sejuta orang mengakses yang sama, ngefilter bareng-bareng segala macam, itu kan berarti istilahnya nyari datanya tuh banyak orang tuh. Intinya sudah advance banget lah si Tokopedia ini, udah mah nggak ada reload, udah gitu lebih enak gitu ya kitanya, nggak bikin lambat juga kan gitu ya. Bikin seperti itu back end atau front end? Dua-duanya ya Ki? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi yang front end itu yang tadi lah yang ngurusin checkboxnya. Tapi pas ketika checkbox itu diklik, nah si front end dia ada logiknya gitu, dia harus nembak ke suatu data di mana gitu. Nah back end yang nyiapin data itu, gitu. Fungsi name tadi untuk ngasih ini ya, ngasih apa itu ya bilangnya, ngasih key terhadap sebuah data lah ya. Jadi nanti data yang dikirim dari sebuah form gitu di HTML itu akan berupa data pasangan antara key dan value. Key itu kunci ya, key dan value-nya. Jadi key itu diambil dari name tadi, name ABC. Nah berarti nanti key-nya ABC. Seperti yang tadi yang Reski tulis di situ, jadi ABC-nya tuh ABC sama dengan, nah ABC-nya itu berarti si key-nya ya. Nah, itu name fungsinya untuk nantinya dia sebagai key. Value-nya itu adalah apa yang kita ketik, apa yang kita pilih, apa yang kita cek, atau apa yang kita centang. Nah, itu adalah value-nya. Gitu. Jadi fungsi untuk name itu untuk kita bisa
ngelompokin data-data yang mau kita kirim di suatu form gitu. Biasanya pakainya name gitu. Oke. Kayaknya lumayan. Ya. Jangan mau beludak menjelang akhir. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Boleh unmute loh. Iya, silakan di unmute. Atau bisa di ini juga di chat. Chat bisa. Baik. Baik, Kalau mungkin, misalkan memang nggak ada gimana Ki? Langsung udahan aja, udah 1 jam ya, juga. mungkin kita sudahi saja live session pertama kita untuk HTML. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup diskusinya. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tuh. Ada yang nanya? Oh, videonya nanti di ini rekamannya dikasih di grup di channel materi juga. Mas Oke. penjelasan baik. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sampai akhir 55 orang nggak berkurang ya. Kalau bisa nambah untuk live ya. Yuk. Assalamualaikum. Aduh, lupa di record lagi. Udah saya record tadi. Oh, sip. Kok aneh ya saya malah bisa record. Padahal saya tadi loginnya gagal loh. Kan sama Reski. Yuk. Assalamualaikum. Salam.